wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Gading Rusa. Sebelum mulai jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di bawah sini karena penting dan gratis. Jadi jangan lupa kalian back terus klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di bawah sini karena penting dan gratis. Kali ini alhamdulillah kita akan kembali lagi masuk di segmen yang sudah kalian tunggu-tunggu pastinya, dan Gading Rusa sudah super tunggu-tunggu banget ya. Apalagi kalau bukan segmen Rarus Ramadan Gading Rusa ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, bersua lagi di segmen Rarus ya. Seperti yang kalian tahu memang mohon maaf sekali ya Gading Rusa ada kelalaian ya berupa keterlambatan. Sebentar teman-teman, sebentar ya Allah. Nah, ada berupa kelalaian keterlambatan Gading Rusa upload Rarus. Kan harusnya setiap hari Jumat selama bulan Ramadan, cuman Gading Rusa lupa, kemarin bukan lupa ya. Jadi kemarin gini, aku kan sudah ceritain ke Instagram Gading Rusa. Bagi yang belum tahu ya, silahkan kalian follow IG Gading Rusa, yaitu @gading_rusa_official. Nah, di Instagram tersebut Gading Rusa itu rajin upload story kalau misalkan lagi upload atau kalau lagi ada problem kayak kemarin. Nah, kemarin itu Gading Rusa hari Jumat ada kesalahan teknis sehingga tidak bisa upload Rarus. Nah, Gading Rusa infokanlah di yang namanya Instagram story. Gading Rusa bikin story bahwa video hari ini, hari Jumat, diundur, nanti ditunda hari Minggu upload Rarusnya. Pada hari Minggu Gading Rusa baru bisa upload Rarus seperti itu. Nah, tetapi Gading Rusa hari Minggu banyak activities sehingga Gading Rusa lupa dan tidak sempat membuat video Rarus. Jadinya Gading Rusa undur lagi sampailah hari ini, hari Senin. Mohon maaf ya teman-teman ya, pure kesalahan Gading Rusa. Pokoknya tetap ada video Rarus buat kalian, 4 video Rarus di selama bulan Ramadan, tenang ya. Tetap ada Gading Rusa menemani video, dan video hari Sabtu kemarin juga tetap tak upload kok. Udah ada di channel Gading Rusa, cuman video Rarus minggu kemarin Gading Rusa pindah hari ini, hari Senin. Nah, terus video Rarus minggu ini gimana Gading Rusa? Tetap insya Allah nanti hari Jumat Gading Rusa tetap upload video Rarus ketiga ya. Ini video Rarus kedua ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video Rarus kedua ya. Harusnya hari Minggu kemarin, cuman Gading Rusa lupa karena banyaknya aktivitas, ada acara Gading Rusa, ada acara keluarga, sehingga Gading Rusa nggak sempat bikin dan juga lupa mau ngupload gitu ya. Sehingga ya hari ini aja deh mumpung ada kesempatan gitu ya. Nah, hari ini Rarus seperti biasa, karena kan kemarin kalian sudah lihat sendiri Rarus pertama kita membahas tentang Rasul Ulul Azmi, ada 4 ya seperti yang sudah sebutkan. Nah, yang pertama kita sudah bahas tentang Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua ini kita mau bahas siapa Gading Rusa? Ya, kita akan bahas tentang Nabi Musa alaihissalam. Penasaran seperti apa kisah Nabi Musa yang sangat terkenal, Nabi Musa versus Fir'aun? Penasaran? Langsung aja kita bahas kisahnya di sini ya. Disclaimer dulu, ini Gading Rusa ambil ceritanya berdasarkan sumber-sumber terpercaya. Tapi mungkin bagi kalian yang punya penambahan lain, silahkan kalian tambahin di kolom komentar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Silahkan kalian simak, inilah kisah Rarus Nabi Musa ya. Di sini udah ada catatan Gading Rusa. Nabi Musa adalah salah satu dari ke-25 nabi yang menjadi utusan Allah. Sikap beliau yang selalu meminta pertolongan pada Allah harus ditiru. Nabi Musa adalah putra dari Imron bin Yasir bin Qahits bin Lawi bin Yakub. Ia juga merupakan saudara sepupu dari Nabi Harun, sedangkan ibunya bernama Yukabat. Usia Nabi Harun beberapa tahun lebih tua dari Nabi Musa. Nama pamannya adalah Korun bin Yashar bin Qahits ya. Jadi ada hubungan kekeluargaan antara Nabi Musa dengan Nabi Harun ya. Sekarang kita akan membahas kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dilahirkan pada waktu di mana bayi laki-laki harus dibunuh. Aturan ini dibuat oleh raja kala itu, yaitu Fir'aun. Hal ini diawali karena Fir'aun mendapati mimpi buruk, dan mimpi tersebut ditafsirkan bahwa akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Oleh karena itu, sejak ibu Nabi Musa hamil, ia berusaha menyembunyikannya. Dengan kehendak Allah, perut ibu Musa tetap tidak membesar.
dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Tidak ada anggota pasukan Fir'aun yang mengetahui keberadaannya hingga saat kelahiran Musa. Ibu Nabi Musa terus mengkhawatirkan anaknya, hingga datanglah ilham dari Allah, yaitu susuilah dia Musa, jika engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkan dia ke sungai Nil. Janganlah engkau takut dan bersedih. Sungguh kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Dihanyutkan dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Ya, sekarang kita masuk ke Nabi Musa setelah dihanyutkan ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Ibunda Nabi Musa memasukkan bayi Nabi Musa dalam peti yang dihanyutkan ke sungai Nil. Peti itu pun kemudian ditemukan oleh permaisuri Fir'aun, Asiyah. Melihat bayi tampan di dalamnya, Asiyah ingin mengangkatnya menjadi anak. Meskipun Fir'aun ingin membunuh bayi itu, sang permaisuri membujuknya, menyebutnya sebagai penyejuk mata dan berharap bayi tersebut bisa bermanfaat atau diangkat menjadi anak. Fir'aun pun setuju dan bayi Musa diasuh oleh sang permaisuri. Ketika bayi Nabi Musa menangis kelaparan, para dayang mencarikan ibu susu. Tapi Nabi Musa menolak untuk menyusu kepada siapapun. Kakak Nabi Musa memperkenalkan ibu kandung Nabi Musa kepada para dayang. Dan Nabi Musa pun dengan senang hati menyusu dari ibunya. Ibu Nabi Musa diberi hadiah dan upah. Selain itu, ibu Nabi Musa juga merawatnya sampai dewasa sesuai dengan janji Allah. Nabi Musa dewasa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Nabi Musa saat dewasa. Nabi Musa tumbuh sebagai pemuda tampan, perkasa, dan pemberani. Pada usia 40 tahun, Allah memberikannya hikmah dan ilmu menjadikannya seorang rasul. Allah anugerahi kepadanya hikmah dan pengetahuan saat dia dewasa dan akalnya sempurna. Suatu hari, Nabi Musa memasuki kota Memphis dan membantu seorang dari Bani Israel ketika bertengkar dengan orang Mesir. Nabi Musa secara tidak sengaja membunuh orang Mesir tersebut yang menyebabkan penyesalan dan ketakutan. Fir'aun yang mendengar berita ini pun mengirim pengawal untuk menangkap Nabi Musa. Sebelum tertangkap, seseorang memberitahu Nabi Musa tentang rencana pembunuhan dan menyarankannya untuk meninggalkan kota. Nabi Musa pun meninggalkan Mesir dan berdoa kepada Allah untuk menyelamatkannya dari kezaliman. Allah pun menuntun Nabi Musa ke negeri Madian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menantu Nabi Syuaib, ya. Penasaran? Kita simak bersama-sama. Di negeri Madian itulah Nabi Musa bertemu dengan kedua anak Nabi Syuaib. Awalnya Nabi Musa hanya membantu mereka mengambil air, tetapi sang ayah Nabi Syuaib meminta untuk bertemu Nabi Musa. Nabi Musa menceritakan kepada Nabi Syuaib bahwa dia melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Nabi Syuaib berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kamu telah selamat dari orang-orang Mesir, karena kamu berada di negeri Madian yang jauh dari mereka." Quran Surat Al-Qasas ayat 25. Nabi Musa akhirnya menikah dengan salah seorang putri Nabi Syuaib dengan ketentuan Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syuaib selama 8 atau 10 tahun. Nabi Musa menyanggupi ketentuan itu dan memilih bekerja genap selama 10 tahun kepada Nabi Syuaib. Nah, sekarang kita masuk dakwah kepada Fir'aun nih ya, yang serunya nih. Setelah menikah, Nabi Musa kemudian meminta izin untuk pulang ke Mesir. Saat tiba di Mesir, Nabi Musa alaihissalam segera bertemu dengan Fir'aun di istananya. Beliau menyerukan Fir'aun untuk bertaubat dan memohon ampun atas perbuatan fasik yang telah dilakukan. Selain itu, Nabi Musa juga menekan agar Fir'aun membebaskan seluruh Bani Israel. Dengan seizin Allah, Nabi Musa menunjukkan kedua mukjizatnya sebagai bukti kebenaran. Fir'aun merespons dengan kemarahan yang besar terhadap perkataan Nabi Musa. Fir'aun lalu memerintahkan tukang sihirnya untuk menunjukkan keajaiban mereka. Para ahli sihir Fir'aun melempar tali yang berubah menjadi ular. Namun ular-ular tukang sihir Fir'aun segera ditelan oleh ular yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Akibat kejadian ini, sejumlah pengikut Fir'aun mulai menyatakan iman kepada Allah termasuk Asiyah, istri Fir'aun sendiri. Kemarahan Fir'aun tidak terbendung lagi. Ia kemudian menyiksa semua pengikut Nabi Musa, bahkan istrinya sendiri disiksanya hingga meninggal. Nabi Musa bersama pengikutnya kemudian melarikan diri keluar dari negeri Mesir. Mulai dari sini mukjizat Nabi Musa terus diperlihatkan oleh Allah. Sekarang kita akan bahas beberapa dari mukjizat Nabi Musa. Nah, ini berikut beberapa mukjizat dari Nabi Musa. Yang pertama, tongkat berubah menjadi ular. Mukjizat ini diperlihatkan kepada Fir'aun dan para tukang sihirnya. Awalnya Nabi Musa menyampaikan pesan tentang keesaan Allah kepada Fir'aun, bahwa ada Tuhan selain Fir'aun. Fir'aun kemudian meminta bukti untuk mendukung pernyataan tersebut. Nabi Musa kemudian memperlihatkan mukjizatnya sebagai bukti, tetapi Fir'aun malah menuduh bahwa yang terjadi hanyalah akibat dari sihir. Hal ini
terekam dalam Quran surat Al-A'raf ayat 107 yang artinya, maka dia jatuhkan tongkatnya lalu seketika itu juga ia berubah menjadi ular yang jelas. Seketika itu tongkat menjadi ular jantan terbang ke langit setinggi 1 mil. Kemudian dia turun menuju kepada Fir'aun. Maka waktu itu Fir'aun berkata, "Demi Tuhan yang telah mengutus engkau, ambillah ular ini." Maka Nabi Musa mengambilnya lalu ular itu kembali menjadi tongkat. 2. Tangan yang bercahaya. Dikutip dari Detik Hikmah, dikisahkan Fir'aun meminta bukti yang lain. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam lubang leher bajunya. Tiba-tiba tangan yang sebelumnya berwarna hitam sesuai warna kulitnya yang kehitam-hitaman menjadi bercahaya putih gemerlapan yang tampak jelas bagi orang-orang yang melihatnya. Ketika itu bukan karena belang atau penyakit, tapi putih karena sangat bercahaya. Hal ini dikisahkan melalui Al-Quran surat Al-A'raf ayat 108 yang artinya dia menarik tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Yang ketiga, tongkat yang bisa membelah laut. Ini mungkin yang paling fenomenal yang kita sering dengar ya. Dengar. Bani Fir'aun sangat mengalami kesulitan meminta pertolongan kepada Nabi Musa agar terbebas dari penderitaan dan bersumpah untuk patuh pada perintah Allah. Meski demikian, mereka terus melanggar janjinya. Walaupun Nabi Musa telah menunjukkan mujizatnya, Fir'aun tetap menolak kebenaran. Akibatnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk meninggalkan Mesir. Namun Bani Fir'aun masih terus mengejar Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menghadapi jalan buntu, Allah memerintahkan agar ia memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga laut terbelah dan menciptakan jalur kering untuk dilalui. Setelah Bani Israel menyeberangi laut, Nabi Musa memukulkan tongkatnya lagi atas perintah Allah, sehingga laut kembali ke kondisi semula dan Fir'aun beserta pasukannya yang zalim dan berlaku sewenang-wenang tenggelam dalam laut menjadi kuburan bagi mereka. Naudzubillah ya. Dan yang keempat, diturunkannya kitab Taurat. Beberapa tahun setelah Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dengan memungkinkan mereka menyeberangi laut, Nabi Musa melakukan munajat di Gunung Tursina. Di sana beliau menerima wahyu berupa Taurat dari Allah, dan pada saat yang sama Nabi Musa menyerahkan kepemimpinan umatnya kepada Nabi Harun. Dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 154 yang artinya, "Kemudian kami telah menganugerahkan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, menjelaskan secara rinci segala sesuatu, serta memberi petunjuk dan rahmat agar mereka beriman kepada pertemuan dengan Tuhannya." Dan yang kelima, menghidupkan orang yang mati. Pada masa kehidupan Nabi Musa terjadi suatu kejadian pembunuhan yang mengejutkan, di mana pelakunya masih belum diketahui. Keluarga korban yang terbunuh mengadukan insiden tersebut kepada Nabi Musa. Dengan petunjuk dari Allah, Nabi Musa kemudian memerintahkan keluarga korban untuk mencari seekor sapi yang memiliki karakteristik istimewa, yang tidak pernah digunakan untuk membajak, bertubuh gemuk, betina, dan berwarna coklat keemasan. Sapi tersebut kemudian disembelih dan Nabi Musa mengambil sebagian dagingnya. Selanjutnya potongan daging sapi itu dipukulkan ke tubuh mayat korban pembunuhan. Dengan mujizat Allah, mayat tersebut tiba-tiba hidup kembali dan memberikan keterangan tentang identitas pembunuhnya. Namun setelah memberikan informasi tersebut, ia kembali mengalami kematian. Keteladanan Nabi Musa adalah keberaniannya dalam membela kebenaran walaupun yang dihadapinya adalah Fir'aun yang berkuasa dan zolim ya. Nah, jadi seperti kisah yang telah Gading Rusa ceritakan tadi seputar Nabi Musa, yaitu mulai dari berbagai kisah Nabi Musa dari mulai lahir sampai Nabi Musa dewasa menerima wahyu, sampai mendakwai Fir'aun dan beberapa mujizat Nabi Musa. Kita bisa mengambil sikap bahwa Nabi Musa itu orang yang sering meminta pertolongan kepada Allah, sering berdoa, bermunajat ya, dan bersabar, dan juga melawan kezaliman oleh Fir'aun tadi ya. Itulah keteladanan yang bisa kita ambil dari sikap Nabi Musa. Jadi terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Gading Rusa, aktif loncengnya agar tahu update terbaru. Dan kita akan berjumpa lagi, bersua lagi di Rarus ketiga ya. Tentang apa Rarus ketiga? Makanya saksikan terus di channel Gading Rusa ya. Jadi kita sudah membahas tentang Fir'aun dan Nabi Musa tadi ya. Kita sudah membahas tentang Nabi Musa alaihissalam, salah satu Rasul Ulul Azmi. Nah, seperti apakah pendapat kalian tentang cerita-cerita dari Nabi Musa? Silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi terima kasih sudah nonton video ini. Sampai berjumpa di Rarus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.